Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya. Kita berjumpa di acara Teras UMKM di hari ini dengan topik bisnis terapi bukan sekedar keahlian tangan, mengelola manajemen rumah terapi yang profesional bersama narasumber. Sylvia Tungka sebagai founder Rai Medic Wellness Therapy and Healthy Care yang juga merupakan anggota IWAPI Kota Makassar. Baik Bu Sylvia, kita akan berbincang sesaat lagi setelah kelong berikut ini.
Baik sahabat budaya, kita masih di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Dan saat ini sahabat budaya, kita sudah kedatangan Ibu Silvi Tungka selaku founder dari Raimedic Wellness Therapy and Healthy Care dan juga merupakan anggota IWAPI Kota Makassar. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang bisa I- hadir ke RRI ini, suatu kepuasan batin lah. Iya. Jadi nanti ini kita sahabat budaya kita akan membahas tentang bisnis terapi bukan sekedar keahlian tangan ya Bu ya. Iya. Tentang mengelola manajemen rumah terapi yang lebih profesional. Ya, betul. Jadi berbicara tentang bisnis terapi nih Bu, kita tentunya mau tahu lebih banyak bagaimana sih cara untuk mengelola atau memanage rumah terapi yang agar lebih profesional lah seperti itu. Dan pertanyaan pertama saya ini bagaimana awal mula membangun usaha rumah terapi dari keahlian terapi pribadi hingga berkembang menjadi sebuah layanan kesehatan yang lebih profesional itu Bu? Oke. Pada tahap awal itu pelayanan saya lakukan itu sederhana ya, mulai dari keluarga, ya, terus sudah itu dari mulut ke mulut. Jadi dari hal sederhana itu akhirnya berjalan terus berkembang sampai hari ini. Dan itu sistem kerjanya jelas, standar mulai dari pelayanan, pencatatan pasien, legalitas usaha, serta pengelolaan bisnisnya yang terarah. Jadi transformasinya ini dari praktek individu sendiri terus menjadi usaha profesional. Iya. Jadi ketika layanan tidak bergantung lagi untuk satu orang, tapi bisa secara sistem berjalan dengan konsisten. Gitu. Jadi dari sisi promosinya sendiri Bu, tentunya kan dari bisnis terapi pribadi ini kan tentunya untuk menjadi sebuah usaha yang besar tidak hanya memanfaatkan mulut ke mulut saja. Iya, betul. Terus strategi dari Ibu sendiri seperti apa Ibu? Saya ada bikin video konten ya dari testimoni pasien-pasien, terus saya masukkan ke IG. Jadi saya ada IG juga untuk mempromosikan rumah terapi saya. Jadi nanti bisa di searching di IG-nya Ramadhani Healthy Care itu ada. Iya. Jadi di situ kalau orang mau mengetahui sistem kerjanya seperti apa, terus pasien-pasien apa saja yang sembuh itu bisa dilihat dari situ. Tuh, jadi promosinya melalui WhatsApp, WhatsApp, ya juga IG, TikTok itu jadi, kita lakukan, Facebook juga. Berarti Ibu Silvi sendiri menggunakan media sosial juga ya untuk apa ya kayak memanage lah seperti itu promosi apa segala macam. Nah kemudian banyak sih pelaku usaha terapi berangkat dari kemauan praktik bukan dari ilmu bisnis. Menurut Tak, seberapa penting memahami manajemen usaha dalam menjalankan rumah terapi? Ya penting sekali, karena kalau dia cuma tahu terapi, kita bukan harus hanya menunjukkan keahlian kita sebagai terapi. Karena kalau kita terapi terus menerus, kita juga akan punya waktu untuk capek ya. Gitu. Tapi kalau kita maintain by system, yaitu mengajarkan ke tiap orang yang memiliki alat-alat tersebut atau mau menjalankan bisnis terapi, itu kita terapkan sama dengan cara SOP kita. Jadi dia akan berkembang dengan sendirinya. Jadi bukan cuma sebagai terapi, sebagai keahlian, tapi harus bagaimana maintain bisnisnya itu. Karena bisnis terapi itu menjanjikan karena kesehatan itu penting sekarang ini. Kadang-kadang orang belum tahu, belum paham. Sehat itu apakah hanya mengaturkan pola makan atau kita harus mengadukan pola hidup saja. Tapi bagaimana caranya menjaga kesehatan kita yang sudah memiliki masalah ya bertahun-tahun kita kumpulin lah itu istilahnya. Terus perbedaan utama antara menjadi seorang ahli terapi dengan menjadi pengusaha jasa kesehatan yang memiliki sistem usaha yang berkelanjutan, apa perbedaannya itu Bu? Perbedaan utamanya antara seorang ahli terapi dan pengusaha jasa kesehatan ini? Kalau ahli terapi kan berarti kita melayani ya, kita yang menterapi pasien-pasiennya. Kalau kita sebagai pelaku bisnisnya, berarti kita mengajarkan bagaimana teknik terapi, bagaimana cara. Jadi kita tidak perlu lagi terjun secara fisikal. Jadi kita sebagai pelaku bisnis, kita yang menerapkan, kita yang mengajarkan sistem. Cara terapi yang bagaimana, mengelola usaha seperti apa, itu yang kita ajarin kepada pelaku bisnis yang berikutnya. Jadi bukan hanya sekedar terapi, tapi kita juga bisa membantu orang lain yang memiliki keahlian seperti dia basically dulu
tukang urut. Iya. Ya kan, dia harus menggunakan fisik kalau untuk mengurut. Tapi dengan membantu penggunaan alat-alat terapi, dia bisa menjadikan alat bantu pekerjaannya lagi sebagai seorang terapi. Jadi lebih berkembang. Lebih Bukan berkembang. cuma betul. sekedar secara fisik terapi orang atau refleksi orang, tapi dari alat dia bisa membantu orang lain juga lebih sehat. Gitu. Jadi ada tuh beberapa yang basically dari tukang urut terus memiliki alat dari saya, mereka jadi berkembang dan menambah usahanya. Oh, jadi banyak semacam tukang urut ini Iya, yang kita ajarkan dan ya sudah berkembang. Mereka dari mulut ke mulut, terus dari mereka jalankan itu sampai WhatsApp saya, Bu, berkat Ibu kasih solusi saya akhirnya bisa, tadinya cuman 1-2 pasien per hari, saya bisa berkembang menjadi 5 pasien per hari. Oh, iya. Berarti kan kita membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Betul, Bu. Jadi bisnisnya berkembang kan. Betul sekali. Nah, dalam mengelola rumah terapi sendiri, Bu, bagaimana caranya supaya bisa menjaga kepercayaan pasien agar mereka merasa aman dan nyaman menjalani terapi berikutnya? Ya, pelayanannya itu harus kita lebih sabar, ya, mendengarkan selalu empati keluhan pasien. Betul. Jadi bukan cuma sekedar langsung terapi datang gitu, tapi pada saat kita lakukan terapi itu, disitulah kita sesinya untuk selalu bertanya apa yang jadi masalahnya. Terus sabar, dia kan akan selalu punya keluhan itu pengen cepat sembuh. Itu pertama. Dan itu kan sebenarnya kalau terapi itu harus konsisten. Nggak bisa bilang 1 kali terapi langsung udah sembuh, nggak. Kita juga kalau minum obat kan nggak langsung 1 kali minum langsung sembuh kan. Jadi butuh waktu. Jadi kesabaran buat kita menjaga pasien itu supaya juga tetap sabar, mau menjalani. Kadang-kadang kan kesabaran itu buat pasien yang agak susah. Nah, kita lah sebagai terapisnya yang membantu buat dia lebih semangat. Karena semangat untuk sembuhnya itu yang kita butuhkan dari pasien. Kadang-kadang itu yang susah mereka keluarkan. Nah, jadi harus lebih sabar aja. Kalau boleh tahu, Ibu, di Remedic Wellness Therapy sendiri apa saja yang ini disediakan pelayanannya, Ibu? Macam-macam. Jadi kalau saya untuk mematok bahwa pasien itu kadang-kadang kan datang dia nggak tahu dia punya masalah penyakit apa. Cuma dia merasa saya ini sehat, nggak ada masalah. Nah, saya ada teknik pemeriksaan. Kita menggunakan teknik kuantum ya, KNMA. Itu mendeteksi dari sarafnya ada sekitar 37 jenis macam penyakit. Jadi itu dari jantungnya kebaca, otaknya kebaca, ya, ususnya kebaca. Jadi terbaca dari situ. Nah, di situ akan terinci. Oh, dia punya permasalahan tuh banyak di tulang. Nah, kita kasih solusi terapinya menggunakan alat apa, terus dikasih tambahan dengan harus minum produk apa gitu. Jadi dia terbantu dan bukan cuma sekedar kita ngejudge, oh kamu makannya ini, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, bukan. Tapi bagaimana caranya kita kasih solusi dulu, kasih beresin dulu masalahnya dia, baru kita terapkan dia pola hidupnya. Jadi pola sehatnya itu akan berikutnya karena setelah diberesin dulu. Perbaikan dulu kita kalau di sini. Ya. Jadi sudah banyak yang datang ke sana tidak tahu penyakitnya, Budi. Iya. Lebih suka kan merasa, saya nggak ada masalah. Nanti kalau sakit baru, oh ya saya sakit. Padahal sebenarnya bukan itu. Kita di sini saya menerapkan bahwa kita harus sadar bukan sakit yang kita tungguin baru kita cari solusi, tapi bagaimana caranya kita menjaga tubuh kita jangan sampai sakit. Jadi sebenarnya ini adalah pencegahan. Jadi konsep terapi itu sebenarnya untuk mencegah supaya jangan nanti sakit kita akan 2 kali lipat beresinnya. Betul. Kalau ini terapi untuk maintenance kesehatan ya biar cuma 1 kali 1 hari udah bagus ya, apalagi kalau rutin dilakukan. Jadi mengubah mindset masyarakat terkait kesehatannya sendiri. Kadang-kadang kesehatan dianggap nanti kalau ya, sudah urusan sakit belakang. Baru gitu kan. Nah, ini kita ajarin seperti itu. Termasuk penyakit mental dong, Bu, di terapinya. Penyakit mental itu sebenarnya harus dari dirinya ya. Saya hanya suka mendengarkan keluhan mereka karena sebenarnya dasar utama penyakit itu bukan dari makanan, tapi memang dari penyakit hati. Ya. Betul sakit sekali. dari situ kan pikiran larinya ke makanan, tapi yang disalahin makanan mulu. Padahal sebenarnya pikiran dia, hati dia lagi nggak bagus, lagi stresnya tinggi atau
ada masalah apa di keluarga atau apapun, ya itu larinya ke situ. Nah kita kalau udah relaksasi mereka di saraf ototnya, itu bantu buat mood dia lebih enak. Karena sarafnya kita bantu perbaiki, ya mood Betul, dia betul. diperbaiki, jadi pulang dia happy lah. Nah, kita kan berbicara tentang bagaimana caranya memanajemen rumah terapi. Tentunya penting yang namanya legalitas usaha, izin praktik, serta standar pelayanan dalam membangun citra rumah terapi yang profesional. Menurut seperti apa itu, Bu? Penting tidak legalitas usaha, izin praktik, serta standar pelayanan dalam mengembangkan sebuah rumah terapi yang lebih profesional? Ya, penting sekali karena asas trust orang itu kan harus dari legalitas kita. Kita harus buktikan karena kan kadang-kadang bertanya, ini alatnya ada izinnya nggak? Ini ada produknya ada izinnya nggak? Ya semua kita sesuai standarisasi Indonesia itu semua keluar ada. Kalau ibu mau lihat ini ada. Terus saya juga tidak asal terapi orang ya. Saya memang juga belajar. Saya udah berapa kali keluar sampai ke China juga belajar ya untuk mengetahui bahwa terapi itu bisa sebagai salah satu solusi. Jadi kita menggunakan teknik medicine China lah istilahnya, TCM. Jadi walaupun kita bukan berarti kita nggak berdampingan sama medis ya, nggak. Iya, betul. Kita hanya membantu sebagai solusi kedua, second opinion ya. Iya, Dalam artian artinya alternatif ya, lah. jadi alternatif. Kalau ada orang yang udah menyerah dengan medisin ya kita larinya ke kita gitu. Ke Bantu. terapi. Jadi bantu walaupun after operasi juga kita bisa terapi, treatment lah ceritanya. Jangan kita treatment rajin kita treatment. Contoh ya, kita punya mobil mewah nih, mobil bagus. Ya, kita rajin arahkan ke bengkel sebulan sekali, pasti kita rutin bersihkan apa segala rupa. Betul. Terus rajin dicuci, kadang-kadang dia lebih bersih daripada tubuh kita sendiri ya. Betul. Nah, bagaimana kalau kita ubah bahwa kita adalah mesin utama Betul. ya, tanpa tubuh kita bagaimana kita bisa menikmati fasilitas yang kita miliki tadi. Betul, gitu. betul Jadi, sekali, Bu. konsepnya harus diubah. Ya, tubuh kita dulu kita jaga supaya ini. Jadi trustnya itu ke customer saya buatnya seperti itu, bahwa kita ini bukan cuman mau bantu beresin penyakitnya, tapi bagaimana maintenance ke depannya. Antisipasi ke depannya. Antisipasi, ya. Jadi kan sembuh belum tentu tahun depan nggak sakit. Betul, Karena betul. tubuh kita gunain terus. Gitu. Nah, dalam operasional sehari-hari sendiri, Bu, bagaimana sistem pencatatan pasien, jadwal terapi, hingga evaluasi hasil terapi dilakukan agar pelayanan tetap terukur? Oh, itu ada pembukuan saya ada, sebagai administrasi ada. Jadi saya mencatat daftar list ya. Jadi kalau misalnya pasien hari ini jadwal terapinya bahwa dia kondisinya sampai peningkatnya seberapa. Misalnya dia kayak frozen shoulder. Frozen shoulder dia tadinya datang nggak bisa bergerak. Nah, terus habis terapi dia ada pergerakan 20%. Besoknya dia datang lagi udah 30%, 40%. Ya, ini ada perubahan. Kita itu mencatat. Dan itu semua harus ucapan dari customernya karena dia yang ngerasakan di tubuhnya kan. Jadi ada perubahan-perubahan itu kita lakukan. Jadi terus untuk treatment berikut ya kita bilang ini karena frozen shoulder itu bisa terjadi kembali, ya harus dijaga, jangan angkat berat lah atau apa, karena memang itu yang membuat tubuhnya dia jadi kaku itu karena dia posisi tidur salah kah atau apa sampai menyebabkan betul, atau dia betul. satu sisi seperti itulah. Jadi kita ngajarinnya sampai seperti itu. Jadi Jadi ada semua catatan jadi, pasiennya sama daftar ininya. betul. Jadi dari terapi pertama, kedua, ketiga itu tidak langsung kasih ini ndak boleh begini, ndak boleh Nggak begini. bisa. Jadi dilakukan penanganan dulu, Ya. perlahan 1-2 terapi pertama, Ya, 2 atau 3, terus nanti dikasih Hasil edukasi lah. totalnya, iya. Jadi hari pertama kan pasti dia sudah rasa agak ada perbedaan. Ada perbedaan. Tapi tidak langsung ya, Tidak jadi langsung. otomatis paling tidak tadinya tidak bisa goyang sedikit. Beda. Nah, besoknya kita terapkan lagi. Jadi saya selalu menggunakan teknik terapi itu bukan harus sekali, tapi dia harus minimal dia 7 kali dulu. Jadi treatment dulu, terapi dulu, perbongkaran dulu, terus nanti setelah itu baru kita kasih terapkan dia untuk menjaganya, mencegahnya. Edukasi, diberikan edukasi. Nah, kemudian rumah terapi sering menggunakan alat kesehatan tertentu. Bagaimana memastikan bahwa alat-alat tersebut aman, tepat guna, dan sesuai kebutuhan pasien, Bu Sylvia? Oh iya, seperti tadi saya sempat sebutkan di awal kan bahwa saya itu menggunakan teknik pemeriksaan secara kuantum. Iya. Ya, kita juga ada mikroskop, tapi itu saya menggunakan ahli kalau mikroskop Iya, yang betul. karena dia menggunakan jarum. Jadi dari situ baru saya menentukan dia diterapi dengan alat apa.
Saya ada beberapa alat memang. Ada yang penggunaan TENS untuk saraf terjepit, untuk orang yang stroke. Terus ada juga yang secara teknik teknologi kuantum. Jadi ada juga yang gelombang tera. Jadi macam-macam. Ada penggunaan sinar. Jadi tergantung masalah dari paling banyak apa. Karena alat terapi sebenarnya itu boosternya kita, hanya membantu. Tapi lebih banyak kita terapkan dengan konsumsi produk-produk kesehatan. Itu karena kalau dari dalamnya nggak beres, itu alat cuma dari luar beresin. Betul. Gitu. Jadi pasti akan berulang. Nah, untuknya saya kasih 2 opsi. Terapi rutin ya, dan konsumsi produk-produk kesehatan. Yang kita anjurkan, karena yang saya keluarkan adalah memang yang sudah terpercaya ya, dalam artian bukan asal masuk di tempat saya. Betul. Itu yang saya sudah kuasai memang dan rasakan sendiri manfaatnya, baru saya jelaskan ke customer saya. Gitu. Seperti itu. Kemudian selain terapi menggunakan alat kesehatan, tentu Ibu Silvi juga menghadirkan produk minuman kesehatan. Yeah. Nah, bagaimana strategi menggabungkan layanan terapi dan produk kesehatan ini agar saling mendukung seperti itu, Bu? Ya, pertama kan orang pasti punya masalah itu di usus yang kotor. Ya, betul. Ya, karena makanan apapun masuknya langsung larinya ke usus semua. Nah, terapi pertama itu adalah saya suruh mereka membersihkan dulu. Jadi detox usus yang saya terapkan pertama. Beresin sampah yang lama kita simpan, kita buang dulu. Sudah itu sambil diterapi. Nah, setelah itu nanti baru diberesin dengan detox darah juga. Kita juga ada produk yang untuk dikonsumsi untuk pembersihan saluran darah kita dari lemak-lemak yang bermasalah yang nggak bisa diberesin dengan hanya olahraga sekali aja. Ya, karena olahraga pun kan kita butuh, tubuh kita juga harus maksimal, nggak bisa asal olahraga. Karena kan banyak yang terjadi kejadian orang terlalu maksa olahraga akhirnya lewat ya. Betul. Jadi kita harus tahu dulu di dalam kita ini seperti apa, karena yang paling mengenali tubuh adalah diri sendiri. Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Oh, saya memang harus beresin dulu. Nah, jadi penerapan saya selalu adalah pembersihan usus dulu, baru sambil diterapi. Nanti setelah beresin usus ya, itu kan detox bisa 3-4 sampai 5 hari, baru dia lanjutkan dengan produk vitamin lainnya. Jadi kalau sudah dia makan makanan yang baru, itu kan sampah baru udah nggak numpuk lagi, udah terbuang yang lama-lamanya gitu. Jadi penerapannya seperti itu. Dasarnya adalah bersihkan usus dan bersihkan darah. Baru penerapan di terapi-terapi tambahannya gitu. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa terapi kesehatan ini bukan sekedar pengobatan instan, tetapi bagian dari pola hidup sehat seperti itu, Ibu. Ya, karena memang kalau orang yang berpikir bahwa seperti saya bilang tadi kan, saya sempat sebutkan bahwa orang selalu nanti sakit baru cari solusi. Betul. Nah, ini saya selalu setiap kali saya bawa materi atau saya presentasi di satu usaha tempat, itu saya selalu menjelaskan bahwa tubuh kita itu harus kita cegah dulu. Jangan nanti sakit. Biar flu nanti mau minum obat. Kalau flu minum obat. Ini enggak. Saya maksud adalah kita menjaga tubuh kita seperti yang saya bilang tadi juga. Mobil saja kita berani rawat, tapi kenapa tubuh kita cuekin gitu. Dicuekin tubuhnya ubah sendiri. Gitu loh, bahwa padahal mobil utama kita adalah tubuh kita. Iya, tubuh kita mobil sendiri. Itu kan cuma alat jalan kita buat kemana-mana. Nah, bagaimana masyarakat tuh paham bahwa kesehatan itu harus diutamakan dari sekarang, karena kita biar punya kekayaan sampai triliunan pun kalau kita sakit, kita nggak bisa nikmati 1 triliunan itu. Betul Ya kan? sekali. Nah, jadi anggaplah kita memiliki uang nih, coba dibayangin lah, kita punya 1 triliun, angka satunya itu adalah angka kesehatan kita, nolnya itu uang kita, jadi harta. Begitu angka 1 hilang, nolnya berarti enggak? Kan pasti enggak. Jadi seperti itulah kita harus membayangkan bahwa tubuh kita itulah angka 1 tadi, nolnya itu adalah kekayaan kita, keluarga dan sebagainya. Kalau itu udah 1 hilang, udah nolnya itu betul-betul nggak berarti. Jadi mindset masyarakat itu harus diubah. Jangan berpikir nanti sakit aja, saya mau cari solusi. Tapi bagaimana caranya supaya kita jaga tubuh kita, karena kita lahir dalam keadaan sehat, kita kembali pun harusnya dalam keadaan sehat. Seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana Ibu Silvi melihat setelah Ibu Silvi melakukan beberapa edukasi ke masyarakat, baik itu dari bawa materi ataukah mungkin keseharian Ibu mengedukasi tetangga kah? Iya. Sudah ada perubahan tidak Bu dari mereka sendiri? Sudah banyak perubahan.
Alhamdulillah. Jadi yang tadinya mereka cuman bilang nantilah, nantilah. Akhirnya mereka berpikir betul juga ya Bu Sylvie ngomong betul juga. Jadi dari tadinya yang cuman pemakai yaitu menggunakan jasa kita, akhirnya pada membeli produk-produk, Produk. membeli alat-alatnya. Jadi mereka memakai sendiri dan kalau mereka kesulitan penggunaan alat, mereka pasti cari saya. Saya memberikan cara yang bukan cuma sekedar membeli tapi saya ngajarin semuanya. Ilmunya, penggunaannya. Cara pakainya apa saja, kapan waktunya digunakan, terus minumnya apa saja, itu semua saya terapkan ke mereka. Dan udah dari pengguna, maksudnya cuman langganan terapi, akhirnya jadi pemilik alat-alat juga dan pembeli produk seperti itu. Berarti banyak yang sudah beralih jadi reseller juga ya Bu? Iya, secara tidak langsung. Eh, Baik Bu Sylvia, kita akan lanjutkan perbincangan Ya, kita setelah kita dengarkan kelong berikut ya. oke.
Baik sahabat budaya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Baik Bu Silvi, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang bisnis terapi bukan sekedar keahlian tangan, dan bagaimana cara mengelola rumah terapi yang lebih profesional. Nah, kita lanjut. Nah, tentunya Bu Silvi ada tantangannya. Nah, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam mengelola rumah terapi, baik dari sisi operasional, persaingan usaha maupun edukasi masyarakat? Ya, tantangan yang umum itu menjaga konsistensi ya, Konsistensi. kualitas pelayanan, hadapi persaingan usaha, membangun kepercayaan masyarakat, serta edukasi yang pengelolaan SDM dan legalitasnya. Jadi banyakkan itu tantangan itu banyak dari jasa kesehatan kan, memang masih tidak semua percaya teknik medicine China itu bisa membantu. Jadi saya selalu menerapkan bahwa ini adalah alternatif dari pengobatan medis. Kadang-kadang betul. medis juga kan bukan solusi yang utama juga. Jadi kadang-kadang Betul. pasti lari kembali ke Pengobatan medicine China. ini. Ya, jadi mengubah itu awal dasarnya mindset kembali. Tetap mindsetnya kita untuk meyakinkan bahwa ada solusi selain medis, kita bisa bantu gitu. Betul. di sini. Karena selama ini saya lihat ketika ada sakit langsung obat, Iya. ada sakit langsung obat. Padahal ada alternatif lain selain obat, konsumsi Iya, obat betul. ya. Ada. Jadi kita tidak harus selalu obat itu solusi ya. Jadi bagaimana caranya? Karena obat juga itu bisa kalau terlalu banyak kita minum kan bisa merusak ginjal kita juga. Betul. Karena terlalu banyak konsumsi obat-obatan. Jadi kalau sakit sedikit kayak sakit kepala jangan langsung minum obat. Sedikit-sedikit cuman flu sedikit langsung cari obat. Padahal sebenarnya bisa diterapkan dengan cara cari solusi ya. Minum alternatif. air hangat kah atau Air teh hangat. apa seperti itu ya. Diam Berarti di ini rumah. yang kita Ya, terapkan di sama. Saya terapkan seperti itu. Jadi jangan berpikir langsung harus pengobatan. Betul. Jadi bagaimana caranya kita cari solusi healthy-nya dari kita gitu. Nah, saya biasa kebanyakan memang ke produk konsumsi ya yang minum kesehatannya kita gitu untuk awal. Nah, kalau yang paling banyak berkunjung ke klinik tas sendiri penyakit apa ini, Bu? Paling banyak saraf terjepit, stroke, diabetes, ada juga cancer. Wow, Ya, jadi ada yang kista. kista. Saya ada pasien kista itu terakhir dia 7 cm Wow. dan sudah dokter katakan kalau operasi ini akan merusak ususnya karena dia sudah 4 kali operasi. Jadi saya kasih dia solusi terapi dan selama 3 minggu kistanya hancur yang 7 cm tadi. Wow, tanpa Jadi, operasi. tanpa operasi, hanya terapi dan minum produk dari kami gitu. Jadi kita kasih solusi. Saya bilang kalau kamu trust, yakin, Percaya. ya kita bisa bergandengan. Saya hanya berusaha untuk bantu. Kalau kita alat kesehatan ini akan sinergi sama kita. Betul. Kan dia jadi soulmate kita juga. Betul, Jadi kita harus sekali. memiliki chemistry dulu, bahwa trustnya dulu sama kita. Kalau kalian percaya, kalau percaya sama saya, percaya sama alat-alat yang kami gunakan, kesembuhan itu bisa terjadi. Betul sekali, Bu. Seperti apa yang dikatakan orang-orang dulu, Bu. Kalau di Bugis itu kita biasanya orang Bugis dulu itu bilang tepe panah jaji. Artinya? Kalau bahasa Indonesianya itu percaya itu baru jadi. Iya. Betul. Jadi kita lanjutkan lagi perbincangannya, Bu. Di era digital saat ini, Bu, bagaimana pemanfaatan media sosial dan platform online membantu promosi rumah terapi dan memperluas jangkauan pasar? Ya, bantu sekali ya. Pertama, kita bisa yang tadinya harus cuman tetangga saja yang tahu ya, itu bisa jadi ke keluar kota. Keluar kota. Contoh saya ini sudah berkembang sampai Kolaka, Kendari, Wow. Palu dan Manado. Kemarin saya baru balik dari Manado. Saya ada edukasi di sana tentang wellness center. Jadi dari hasil sharing dari WhatsApp yang saya sebarkan, dari informasi melalui IG saya, melalui Facebook saya, itu orang jadi tertarik dan bertanya. Dan saya ke sana untuk menjelaskan dan memberikan solusi rumah sehat. Gitu. Seperti itu. Jadi era digital itu sangat penting untuk zaman sekarang.
sangat penting sekali karena memang perkembangan ya. Zaman dulu kan belum ada handphone nih. Iya. Jadi susah untuk komunikasi, paling cuma sekitaran tetangga aja, depan rumah atau teman sekolah yang kita ketemu setiap hari ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah dimudahkan dengan handphone. Iya, Cukup satu betul. HP itu bisa seluruh Menjangkau Indonesia bisa tahu. kemana-mana. Dunia pun bisa tahu. Gitu. Nah, sejauh ini Bu, apa untuk daerah Sulawesi Selatan sendiri sudah sampai di kabupaten mana ini Bu? Sudah ada sampai Palopo, Pinrang, tahu? Oh, Pinrang. Iya, saya ada tim di Pinrang, ada tim di Palopo. Kebetulan saya asli Pinrang juga Bu. Oh, kebetulan dia customer saya di sana itu memiliki alat juga, jadi dan dia juga orang basically dari fisioterapi, jadi lebih memudahkan dia untuk menjelaskan terapi lebih gampang kalau dia, karena memang basically dia orang fisioterapi. Orang fisioterapi. Kemudian ini Bu, banyak UMKM kesehatan tumbuh pesat, tetapi juga cepat tutup begitu Bu. Terus menurut Anda apa kunci agar bisnis rumah terapi bisa bertahan lama dan terus berkembang Bu? Jadi dia itu tidak cepat naik, tapi cepat merosotnya. Iya. Biar perlahan tapi pasti begitu Bu. Iya, kalau belajar dari pengalaman saya pribadi, saya kan sendiri memulai ini dari satu alat kecil, Betul. ya. Jadi dari mulut ke mulut, ya, terutama dari keluarga dulu nih. Dari mulut ke mulut, akhirnya bisa dari harga alat saya yang harga 5 juta bisa memiliki sampai yang 80 juta juga ada. Itu saya lakukan prosesnya nggak mudah. Jatuh bangun, ya, hujan-hujanan, ya, terus penolakan itu udah biasa, sering yang saya alami. Betul. Ya, tapi kuncinya adalah saya konsisten. Ya, saya terus melakukan pelayanan. Ditolak pun saya akan lakukan lagi. Satu hari tolak, besok saya lakukan lagi. Saya lakukan terus menerus. Orang nggak orang remehin, masa sih. Tetap saya membuat bahwa konsisten itu saya yakin apa yang kita lakukan hari ini pasti kita akan petik hasilnya di kemudian hari. Mau cepat atau lambat, yang penting konsisten. Sabar terutama. Betul. Kuncinya. Karena terkadang banyak pelaku usaha kesehatan yang kayak dia itu buka langsung jor-joran. Iya. Awal-awal bagus grafik aninya perkembangannya, tiba-tiba langsung merosot. Betul. Nah, Ibu sendiri seperti apa kuncinya? Kuncinya ini Bu, supaya ini usaha ini pelan-pelan naik. Ya, pertama itu pelayanan. Karena di mana-mana pelayanan yang terbaik itu akan tetap diingat. Ya, betul. walaupun kita punya istilahnya, ada yang sana buka baru, ini buka baru, tapi di sana nggak seperti yang Bu Sylvie lakukan gitu. Itu menarik, tetap mempertahankan pelanggan kita. Jadi pelayanan dan terus setelah itu sistem kerja kita. Jadi harus diterapkan ke semua tim pelayanan yang sama. Jadi supaya nggak ada yang bilang, di sana ngajarnya gini, di sini ngajarnya gini, enggak. Tapi semua belajar dari satu kata, semua ngikut gitu. Betul. Ngajarinnya. Jadi kemudian bagaimana cara membangun tim kerja yang solid Bu? Mulai dari terapis, admin hingga pelayanan pelanggan agar usaha ini berjalan lebih profesional lagi. Komunikasi yang baik. Ya, komunikasi, jadi setiap ada permasalahan itu semua harus dijelaskan. Nanti kita kasih solusi yang terbaik. Jadi pembagian tugas, terus pelatihan yang rutin. Jadi seminggu sekali kita lakukan pelatihan. Jadi bisa berulang. Jadi ada teknik-teknik terapi yang biasanya mereka monoton, itu kita bisa kembangkan, ubah lagi. Jadi tidak semua orang cara terapinya sama. Jadi pasti ada perbedaan. Jadi kita terapkan selalu pelatihan seminggu sekali. Sudah itu pembagian tugasnya. Contoh kayak saya hari ini harus di sini, sana. Kamu jadwalnya di sini ya. Kamu pasiennya atas nama ini, pasiennya atas nama ini. Jadi mereka terbagi. Terus ya so far jadi mereka nggak rebutan. Nggak rebutan customer. Semua terarah. Kamu hari ini, kamu pasiennya ini. Jadi satu orang itu dihandle sampai selesai. Misalnya dia terapinya harus 7 kali sampai selesai. Di Satu orang terus. aja, nggak bisa bergantian. Nggak boleh ganti-ganti. Nggak boleh ganti orang. Jadi dia yang tangani sampai pasien itu selesai. Karena satu kali dia istilahnya rasa tangannya dia kan, gitu. Jadi dia yang handle orang yang sama. Karena orang ini yang dapat pertama. Gitu. Baik Bu Sylvie, kita akan terima telepon di nomor 0811-400-9250 bagi sahabat budaya yang ingin bertanya atau ingin lebih tahu mengenai topik kita yang kita bahas hari ini. Sembari menanti telepon,
pendengar dan penonton, kita ke Ibu Selvi dulu. Nah, Ibu Selvi sebagai ada tidak pesan yang Ibu Selvi ingin sampaikan ke masyarakat memulai usaha dari rumah agar tidak hanya fokus pada keahlian terapinya saja tetapi juga siap menjadi entrepreneur yang sukses. Oke, ya kalau saya itu keahlian terapi itu modal awal ya. Tapi keberhasilan usaha itu butuh pola pikir entrepreneur. Jadi pelaku usaha itu perlu belajar manajemen, memahami kebutuhan pasar, ya menjaga profesionalisme, berani membangun sistem, ya dan fokus pada manfaat bagi pasien sekaligus keberlanjutan bisnisnya. Karena usaha yang sehat akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Jadi tentukan fokus layanannya. Ya, sudah itu kenali target pasarnya. Nah, dan siapkan tempat dan legalitas ya mulai dari yang sederhana yang penting nyaman. Sudah itu bangun kepercayaan. Dan juga harus kuasai marketing sederhana, contoh aktif WhatsApp, Instagram, ya Betul. kan itu marketing kita itu. Betul Lewat sekali. itu aja. Itu sudah dimudahkan kan ada Betul sekali, Pak. pakai aplikasi ini sudah Bisa juga memudahkan ya. bermain di TikTok. Ya, atur keuangan dengan rapi terutama. Jadi jangan dicampur adukan kebutuhan pribadi sama usaha. Jadi sistem kerjanya jadwal, SOP layanan, ya, atur klien harus jelas. Itu semua. Terus selalu evaluasi dan berkembang. Jadi dalam artian kita harus selalu tidak merasa bahwa ini sudah betul, tapi selalu kita harus evaluasi kembali apa yang kurang di sini, apa yang harus dikembangkan gitu. Seperti itu kalau skillnya. Iya. Jadi sahabat budaya yang ingin bertanya mengenai topik yang kita bahas hari ini bisa menghubungi 0811 400 9250. Jadi sembari kita menunggu penelpon Bu Silvi, kita dengarkan kelong berikut dulu, Dik. Oke.
Masih di program 4 RRI Makassar. Jadi ini kita tunggu penelpon, sudah beberapa menit tidak ada penelpon, jadi kita tutup mic perbincangan kita hari ini bersama Ibu Silvi, founder dari Raymedic Wellness Therapy dan Healthy Care. Nah, jadi Bu Silvi, bagi sahabat budaya yang ingin terapi, Ya. bisa kemana ini, Bu? Nah, kalau mau langsung ke klinik saya itu ada di Hertasning ya, B16 ya. Jadi di samping Cristalina itu ada ruko ya, Indomaret masuk ya, ruko sebelah kanan kedua. Jadi di situ ada tertulis kok Raymedic Wellness Center. Nah, kalau enggak, jadi bisa calling saya di 08778 Jenderal 3 975 untuk buat appointment janji. Jadi kita itu adalah nomor admin, bisa bantu untuk mengarahkan jadwal kapan terapi untuk pengecekan. Apakah sahabat budaya juga bisa via Instagram atau Facebook, Bu Ibu? Bisa. Jadi IG bisa. saya itu adalah Ray Madani Healthy Care, itu bisa dicari. Sama di Facebook yang tertulis Raymedic juga. Nah, sama aja. Nanti IG-nya sama, IG-nya Ray Madani Healthy Care, sama Facebooknya Ray Madani juga Healthy Care. Gitu. Oh, ini ada penelpon satu ini, Bu, tapi ya sudah lewat waktunya, jadi mohon maaf ini sahabat budaya karena waktu kita mepet. Jadi terima kasih Bu Silvia untuk waktunya di siang hari ini di Pro 4 RRI Makassar dalam program acara Teras UMKM. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.